Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatimu, tanpa bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti ada ketenangan yang tiba-tiba hadir meski hidup sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang sedang memeluk hatimu dari arah yang tak terlihat? Pernahkah kamu mulai merasa bahwa hal-hal yang dulu begitu kamu kejar, sekarang terasa biasa saja? Dunia yang dulu tampak sangat penting, kini perlahan kehilangan daya tariknya. Dan anehnya, hatimu justru lebih condong pada sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah kedekatan yang sulit dijelaskan, tapi begitu nyata dirasakan. Pernahkah kamu tanpa sadar lebih sering ingin berdoa, lebih lama bersujud, atau tiba-tiba tersentuh hanya karena mendengar ayat suci? Air mata yang jatuh bukan karena lemah, tapi karena hatimu seperti sedang dipanggil pulang oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Dan yang paling menggetarkan, pernahkah kamu merasa bahwa Allah itu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari yang selama ini kamu bayangkan? Jika kamu pernah merasakan hal-hal ini, bisa jadi itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa hatimu sedang didekatkan kepada Allah. Dan yang mengejutkan, ada 13 tanda yang jarang disadari, tapi justru menjadi bukti bahwa hatimu sedang berada di jalan yang sangat istimewa. Kalau kamu merasa tersentuh sampai di sini, jangan cuma diam. Coba tulis di kolom komentar, "Ya Allah, dekatkan hatiku kepadamu," sebagai doa dan pengingat untuk diri sendiri. Siapa tahu, dari satu tulisan sederhana itu, Allah benar-benar menuntun langkahmu jadi lebih dekat lagi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe, karena di channel ini kita akan terus belajar bareng tentang tanda-tanda hati, kedekatan dengan Allah, dan rahasia spiritual yang jarang dibahas, tapi sangat dalam maknanya. Dan yang paling penting, share video ini ke orang terdekatmu. Bisa jadi mereka juga sedang merasakan hal yang sama, tapi belum sadar bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Sekarang aku ingin tanya ke kamu, dari semua tanda tadi, mana yang paling kamu rasakan akhir-akhir ini? Tulis di komentar ya. Kita saling menguatkan di sini. Ketika hati mulai didekatkan kepada Allah, perubahan itu sering datang dengan sangat halus, bahkan hampir tidak terasa pada awalnya. Ia tidak selalu berupa kejadian besar atau pengalaman luar biasa, melainkan pergeseran kecil dalam cara kita merasakan hidup. Hal-hal yang dulu membuat hati gelisah perlahan kehilangan kekuatannya. Dan sesuatu yang sederhana, seperti duduk diam sambil berzikir, justru menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Inilah salah satu cara Allah memperkenalkan kedekatannya, bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan sentuhan lembut yang menenangkan jiwa. Seseorang yang hatinya mulai dekat dengan Allah, biasanya akan merasakan perubahan dalam hubungannya dengan ibadah. Syarat yang dulu terasa berat, perlahan menjadi kebutuhan. Bukan karena kewajiban semata, tetapi karena ada rasa rindu yang tumbuh. Setiap takbir seakan menjadi pintu untuk berbicara langsung dengan Allah, dan setiap sujud terasa seperti tempat paling aman untuk meletakkan segala beban. Bahkan, waktu-waktu salat mulai terasa seperti momen yang dinanti, bukan lagi sesuatu yang ingin segera diselesaikan. Selain itu, ada kepekaan yang meningkat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hati yang dulu mungkin biasa saja saat mendengar bacaan Al-Quran, kini bisa tersentuh hanya dengan satu ayat. Seolah ayat itu berbicara langsung kepada diri sendiri, menegur dengan lembut, atau menguatkan di saat yang tepat. Air mata yang jatuh bukan karena kesedihan semata, tetapi karena hati merasa dikenali oleh Allah. Ini adalah tanda bahwa hati mulai hidup, karena hanya hati yang hidup yang mampu merasakan getaran makna dari firman-Nya.
Perubahan lain yang sangat terasa adalah bagaimana seseorang memandang dunia. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan hanya sarana. Ambisi tetap ada, usaha tetap dijalankan, tetapi hati tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil. Ada kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah titipan dan apa yang ada di sisi Allah jauh lebih kekal. Hal ini membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi kehilangan dan tidak terlalu berlebihan dalam menyambut keberhasilan. Ketika hati semakin dekat dengan Allah, sensitivitas terhadap dosa juga meningkat. Hal-hal kecil yang dulu mungkin dianggap biasa, kini terasa mengganggu. Hati menjadi lebih cepat gelisah ketika melakukan kesalahan, dan ada dorongan kuat untuk segera memperbaiki diri. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena tidak ingin menjauh dari Allah. Rasa bersalah ini bukan sesuatu yang melemahkan, justru menjadi tanda bahwa hati masih hidup dan masih dijaga oleh Allah. Di sisi lain muncul pula rasa rindu yang sulit dijelaskan. Rindu untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih banyak mengingat Allah. Rindu yang membuat seseorang ingin memperbaiki salatnya, memperbanyak zikirnya, dan memperdalam hubungannya dengan Allah tanpa paksaan dari siapapun. Rindu ini sering hadir di waktu-waktu sunyi, ketika tidak ada gangguan dunia, dan hati berbicara dengan jujur tentang apa yang sebenarnya ia butuhkan. Kedekatan dengan Allah juga tercermin dalam sikap kepada sesama. Hati menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan, dan tidak lagi terlalu keras mempertahankan ego. Ada kesadaran bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, sehingga lebih mudah untuk memahami daripada menghakimi. Bahkan dalam situasi yang menyakitkan, seseorang yang dekat dengan Allah cenderung memilih untuk melepaskan daripada menyimpan dendam. Menariknya, kesendirian yang dulu mungkin terasa sepi, kini berubah menjadi momen yang justru dinikmati. Ada kenyamanan dalam diam, ada ketenangan dalam kesunyian, karena hati merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Kehadiran Allah terasa cukup untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam jiwa. Ini bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin sering ia melakukan introspeksi diri. Ia tidak lagi sibuk melihat kekurangan orang lain, tetapi lebih fokus memperbaiki dirinya sendiri. Setiap kesalahan menjadi bahan renungan, setiap ujian menjadi pelajaran, dan setiap kejadian dipandang sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan iman. Hati seperti ini tidak mudah menyalahkan keadaan, karena ia percaya bahwa semua terjadi dengan izin dan hikmah dari Allah. Dalam menghadapi ujian, hati yang dekat dengan Allah memang tetap merasakan sakit, tetapi tidak larut dalam keputusasaan. Ada keyakinan yang tumbuh bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kebaikan yang sedang dipersiapkan. Sabar bukan lagi sekadar menahan diri, tetapi bentuk kepercayaan penuh kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi tidak pernah sia-sia. Doa pun menjadi lebih dalam maknanya. Bukan sekadar rangkaian kata, tetapi ungkapan hati yang jujur. Seseorang tidak hanya meminta, tetapi juga bercerita, mengadu, dan berserah. Ada keintiman dalam setiap doa, seolah sedang berbicara dengan zat yang benar-benar memahami segala isi hati tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Pada akhirnya, semua tanda ini bermuara pada satu hal yang paling indah, perasaan bahwa Allah selalu dekat. Dalam keadaan apapun, hati merasa ditemani. Tidak ada lagi rasa benar-benar sendirian, karena ada keyakinan bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mengetahui. Kedekatan ini bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata,
tetapi sangat nyata dirasakan oleh hati yang mulai hidup dan terhubung dengannya. Kedekatan ini perlahan membentuk cara seseorang memandang takdir. Ia tidak lagi mudah mempertanyakan, "Kenapa ini terjadi padaku?" melainkan mulai belajar mengatakan, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini?" Ada pergeseran dari sikap menolak menjadi menerima, dari gelisah menjadi percaya. Bahkan dalam keadaan yang tidak sesuai harapan, hatinya tetap mencari makna, bukan sekadar jalan keluar. Inilah bentuk kedewasaan spiritual yang tidak datang secara instan, tetapi tumbuh seiring kedekatan yang terus dijaga. Dalam keseharian, perubahan ini juga terlihat dari bagaimana seseorang menjaga lisannya. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, tidak lagi mudah mengucapkan hal yang bisa menyakiti atau merendahkan orang lain. Kata-kata yang keluar mulai lebih terjaga, lebih lembut, dan lebih bermakna. Bukan karena ingin terlihat baik di hadapan manusia, tetapi karena ada kesadaran bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati yang dekat dengan Allah juga lebih mudah merasa cukup. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi ada rasa qanaah yang tumbuh, menerima dengan lapang apa yang sudah diberikan, tanpa terus-menerus merasa kurang. Rasa cukup ini menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Seseorang tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain secara berlebihan, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing yang sudah diatur oleh Allah. Di saat yang sama, rasa syukur menjadi lebih hidup. Hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan, kini terasa begitu berarti. Nikmat sehat, waktu luang, bahkan kesempatan untuk bernapas dengan tenang pun mulai disadari sebagai karunia yang luar biasa. Syukur tidak lagi hanya diucapkan, tetapi benar-benar dirasakan dan tercermin dalam sikap hidup sehari-hari. Ketika berinteraksi dengan orang lain, hati yang dekat dengan Allah cenderung membawa ketenangan. Kehadirannya tidak membuat orang lain merasa tertekan, tetapi justru nyaman. Ada aura ketulusan yang sulit dijelaskan, karena ia tidak lagi berinteraksi dengan motif tersembunyi. Apa yang dilakukan lebih didasarkan pada niat yang lurus, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian. Seseorang juga mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan dan aktivitas. Ia tidak lagi nyaman berada dalam situasi yang menjauhkan dari Allah, bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena hatinya sudah memiliki standar rasa yang berbeda. Lingkungan yang penuh kelalaian terasa mengganggu, sementara majelis ilmu atau suasana yang mengingatkan kepada Allah justru terasa menenangkan. Dalam kondisi tertentu, Allah juga menguji kedekatan ini dengan berbagai ujian yang lebih dalam, bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menguatkan. Disinilah terlihat perbedaan yang nyata. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah runtuh. Ia mungkin goyah, tetapi tidak hancur. Ia mungkin menangis, tetapi tidak kehilangan arah. Karena di dalamnya ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih ikhlas dalam beramal. Ia tidak lagi terlalu memikirkan apakah orang lain melihat atau tidak. Yang penting baginya adalah Allah mengetahui. Bahkan amal-amal kecil yang tersembunyi justru terasa lebih berharga karena dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanpa campuran ria. Ada kenikmatan tersendiri dalam melakukan kebaikan yang hanya diketahui oleh Allah. Seiring waktu, hati yang dekat dengan Allah akan semakin halus dalam merasakan petunjuk. Ia menjadi lebih peka terhadap mana yang benar dan mana yang salah, bahkan dalam hal-hal yang tidak selalu terlihat jelas.
seolah ada bisikan lembut yang membimbing langkahnya, menjauhkannya dari hal-hal yang tidak baik, dan mengarahkannya pada kebaikan tanpa harus selalu dijelaskan secara logika. Perjalanan ini bukan perjalanan yang lurus tanpa hambatan. Akan ada masa naik dan turun, ada saat di mana iman terasa kuat, dan ada saat di mana hati terasa lemah. Namun perbedaannya adalah, seseorang yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah akan selalu punya jalan untuk kembali. Ia tahu kemana harus pulang, ia tahu di mana harus mengadu, dan ia tahu siapa yang selalu menerima tanpa syarat. Semakin lama, kedekatan ini tidak hanya dirasakan dalam ibadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengambil keputusan, semuanya mulai dilandasi oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Hidup tidak lagi sekadar dijalani, tetapi dihayati sebagai bentuk pengabdian yang utuh, dan tanpa disadari, hati yang dulunya gelisah, penuh kekhawatiran, dan mudah terombang-ambing oleh keadaan, kini perlahan menjadi lebih kokoh, lebih tenang, dan lebih terarah. Bukan karena hidupnya menjadi sempurna, tetapi karena ia telah menemukan tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Dalam fase yang lebih dalam, seseorang mulai merasakan bahwa setiap kejadian dalam hidupnya seperti memiliki bahasa tersendiri. Hal-hal yang sebelumnya dianggap kebetulan, kini terasa seperti bagian dari skenario yang rapi dan penuh makna. Pertemuan dengan seseorang, kehilangan sesuatu, bahkan keterlambatan yang dulu membuat kesal, semuanya perlahan dipahami sebagai cara Allah mengatur arah hidup dengan sangat detail. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih tenang dalam menjalani ketidakpastian. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segala hal karena mulai memahami bahwa kendali sejati ada di tangan Allah. Usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya diserahkan dengan penuh keikhlasan. Disinilah seseorang merasakan kebebasan yang sesungguhnya, bebas dari kecemasan berlebihan, karena tidak lagi menggantungkan segalanya pada kemampuan diri sendiri. Kedekatan dengan Allah juga melahirkan keberanian yang berbeda. Bukan keberanian yang keras atau penuh ambisi, tetapi keberanian yang tenang. Berani meninggalkan hal yang tidak baik meski sulit. Berani memilih jalan yang benar meski tidak populer. Dan berani bersabar meski hati ingin segera mendapatkan hasil. Keberanian ini muncul dari keyakinan bahwa selama bersama Allah, tidak ada yang benar-benar perlu ditakuti. Dalam momen-momen tertentu, hati juga menjadi lebih mudah merasakan kehadiran hikmah di balik ujian. Bahkan luka yang dalam sekalipun perlahan bisa diterima sebagai bagian dari proses penyembuhan jiwa. Seseorang mulai memahami bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk, dan tidak semua yang menyenangkan itu baik. Perspektifnya menjadi lebih luas, tidak lagi sempit pada apa yang terlihat di permukaan. Ada pula perubahan dalam cara seseorang menghargai waktu. Ia tidak lagi ingin menghabiskan waktunya pada hal-hal yang sia-sia. Setiap detik terasa lebih berharga karena disadari bahwa waktu adalah amanah yang tidak akan kembali. Ia mulai mengisi harinya dengan hal-hal yang lebih bermakna, ibadah, belajar, memperbaiki diri, dan memberi manfaat kepada orang lain. Kedekatan ini juga memunculkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap diri sendiri. Seseorang tidak lagi menunda-nunda perubahan karena ia sadar bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ada dorongan dari dalam untuk menjadi lebih baik, bukan karena tekanan dari luar, tetapi karena hati sudah menemukan arah yang jelas. Menariknya, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Bukan dalam arti rendah diri yang negatif, tetapi kesadaran akan betapa luasnya rahmat dan kekuasaan Allah dibandingkan dengan dirinya yang penuh keterbatasan.
Kesadaran ini justru melahirkan kerendahan hati yang tulus, bukan dibuat-buat. Dalam hubungan dengan orang lain, ia mulai lebih banyak memberi daripada menuntut. Ia tidak lagi terlalu berharap dipahami, tetapi berusaha memahami. Tidak lagi sibuk mencari perhatian, tetapi lebih fokus memberi perhatian. Ada ketulusan yang tumbuh karena hatinya tidak lagi kosong. Ia sudah dipenuhi oleh rasa cukup dari kedekatannya dengan Allah. Pada titik tertentu, seseorang juga akan merasakan bahwa ujian tidak lagi dipandang sebagai gangguan, tetapi sebagai sarana peningkatan. Setiap kesulitan menjadi latihan kesabaran, setiap penolakan menjadi latihan keikhlasan, dan setiap kehilangan menjadi latihan keteguhan hati. Semua ini membentuk pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih dalam secara spiritual. Kedekatan dengan Allah juga membuat seseorang lebih mudah merasakan nikmat dalam hal-hal sederhana. Duduk diam setelah salat, mendengar lantunan ayat suci, atau sekadar memandang langit, semua bisa menjadi momen yang penuh makna. Hati tidak lagi membutuhkan hal-hal besar untuk merasa bahagia, karena ia sudah menemukan sumber kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai memahami bahwa hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dipaksakan. Ia menjadi lebih menghargai setiap proses dalam dirinya dan tidak mudah meremehkan perjalanan orang lain. Ada rasa empati yang tumbuh karena ia tahu bagaimana rasanya berada dalam kegelapan sebelum akhirnya merasakan cahaya. Semakin dalam kedekatan itu, semakin terasa bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menjadi sesuatu, menjadi hamba yang lebih taat, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan menujunya, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang paling penting dalam hidup manusia. Pada tahap yang semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa hatinya seperti dijaga dari dalam. Ketika hendak melakukan sesuatu yang tidak baik, ada rasa berat yang muncul, seolah ada yang menahan langkahnya. Sebaliknya, ketika menuju kebaikan, jalan terasa lebih dimudahkan, bahkan hal-hal yang awalnya terasa sulit menjadi lebih ringan untuk dijalani. Ini bukan kebetulan, tetapi bentuk penjagaan halus yang Allah berikan kepada hamba yang sedang didekatkan kepadanya. Perubahan ini juga membuat seseorang lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia tidak lagi menutupi kekurangan dengan pembenaran, tetapi berani mengakui kelemahan dan berusaha memperbaikinya. Ada keikhlasan dalam menerima diri apa adanya, namun juga ada tekad untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik. Hati tidak lagi sibuk membangun citra di hadapan manusia, tetapi fokus memperbaiki kualitas di hadapan Allah. Dalam kondisi tertentu, seseorang juga mulai merasakan bahwa doanya tidak selalu dikabulkan dengan cara yang ia harapkan, tetapi selalu dijawab dengan cara yang ia butuhkan. Kadang Allah memberi langsung apa yang diminta, kadang menunda untuk waktu yang lebih tepat, dan kadang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dari sini tumbuh kepercayaan yang dalam bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Kedekatan dengan Allah juga melahirkan rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan luar. Meskipun situasi tidak selalu stabil, hati tetap memiliki tempat untuk bersandar. Bahkan ketika semua terasa tidak pasti, ada keyakinan yang menenangkan bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Seseorang yang hatinya dekat dengan Allah juga mulai lebih menjaga niat dalam setiap perbuatan.
Ia menyadari bahwa nilai sebuah amal tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan, tetapi pada alasan di baliknya. Hal-hal kecil seperti membantu orang lain, bekerja, bahkan tersenyum, semuanya mulai diniatkan sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, hidupnya perlahan dipenuhi dengan makna, bukan sekadar rutinitas. Ada juga perubahan dalam cara menghadapi pujian dan kritikan. Pujian tidak lagi membuatnya terbang terlalu tinggi, dan kritikan tidak membuatnya jatuh terlalu dalam. Ia mulai melihat semua itu sebagai bagian dari ujian hati. Apakah ia tetap rendah hati saat dipuji dan tetap lapang saat dikritik? Keseimbangan ini membuat jiwanya lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh penilaian manusia. Seiring berjalannya waktu, seseorang akan semakin merasakan bahwa kedekatan dengan Allah bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen. Ada usaha yang terus dijaga, ada kebiasaan baik yang dipertahankan, dan ada perjuangan melawan diri sendiri yang tidak pernah berhenti. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesungguhan, tetapi juga dipenuhi dengan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kesendirian yang sunyi, hati seringkali menemukan kejujuran yang paling dalam. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu dibuat-buat. Seseorang bisa menangis tanpa alasan yang jelas atau tersenyum hanya karena merasa dekat dengan Allah. Momen-momen seperti ini menjadi sangat berharga, karena disitulah hubungan yang sebenarnya terjalin, tanpa perantara, tanpa gangguan, hanya antara hamba dan Tuhannya. Kedekatan ini juga mengajarkan seseorang untuk tidak terlalu keras terhadap masa lalunya. Ia mulai memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang pernah dilakukan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk belajar dan melangkah ke depan. Ada keyakinan bahwa selama masih diberi kesempatan untuk hidup, selalu ada peluang untuk berubah dan menjadi lebih baik. Semakin dalam perjalanan ini, seseorang akan menyadari bahwa yang paling penting bukanlah seberapa cepat ia sampai, tetapi seberapa tulus ia berjalan. Karena kedekatan dengan Allah bukan tentang hasil instan, melainkan tentang proses yang terus berlangsung, hari demi hari, langkah demi langkah, dengan hati yang terus diarahkan kepadanya. Pada titik yang semakin halus, seseorang mulai merasakan bahwa kehadiran Allah tidak hanya hadir saat ibadah, tetapi menyertai setiap detik kehidupannya. Dalam langkah yang paling sederhana, berjalan, bekerja, berbicara, ada kesadaran yang terus hidup bahwa Allah melihat, mengetahui, dan memahami segalanya. Kesadaran ini bukan menimbulkan rasa takut yang menekan, melainkan menghadirkan kehati-hatian yang indah, seolah setiap gerak menjadi lebih bermakna karena dilakukan dalam pengawasan cintanya. Hati yang dekat dengan Allah juga menjadi lebih peka terhadap nikmat yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa. Ia mampu merasakan kedamaian dalam hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain. Bahkan dalam keheningan, ia menemukan percakapan batin yang penuh makna. Ada rasa cukup yang tidak tergantung pada banyaknya yang dimiliki, tetapi pada kedalaman rasa syukur yang tumbuh di dalam hati. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dipahami sepenuhnya. Ada hal-hal yang cukup diterima dengan iman tanpa harus dijelaskan secara logika. Ini bukan berarti berhenti berpikir, tetapi memahami batas kemampuan manusia dalam menangkap rahasia Allah. Dari sini lahir ketenangan yang berbeda, ketenangan yang muncul dari kepasrahan yang sadar, bukan dari ketidaktahuan.
Kedekatan dengan Allah juga membentuk keteguhan dalam menjaga prinsip. Seseorang tidak mudah goyah oleh tekanan lingkungan atau godaan sesaat. Ia memiliki kompas batin yang kuat, yang membimbingnya untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun harus menghadapi kesulitan. Keteguhan ini tidak keras tetapi lembut dan konsisten, seperti aliran air yang terus mengalir tanpa henti. Ada pula perubahan dalam cara seseorang memaknai kebahagiaan. Kebahagiaan tidak lagi diukur dari pencapaian luar, tetapi dari kedamaian dalam hati. Ia tidak lagi menunggu sesuatu terjadi untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan itu sudah hadir dalam kedekatannya dengan Allah. Bahkan dalam kondisi yang sederhana, ia mampu merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh keadaan. Seiring waktu, seseorang juga mulai merasakan bahwa setiap amal kebaikan, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Tidak ada lagi perasaan meremehkan diri atau merasa bahwa usaha kecilnya tidak berarti. Ia memahami bahwa Allah melihat niat dan kesungguhan, bukan hanya hasil yang terlihat. Hal ini membuatnya terus bersemangat dalam berbuat baik, tanpa harus menunggu momen besar. Dalam menghadapi manusia, ia menjadi lebih bijak dalam menjaga jarak emosional. Ia tetap peduli, tetap berbuat baik, tetapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ada keseimbangan antara memberi dan menjaga diri, antara mencintai dan tidak berlebihan. Karena hatinya sudah memiliki pusat yang kuat, yaitu Allah. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih mudah menerima perubahan dalam hidup. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan atau terlalu bergantung pada sesuatu yang sifatnya sementara. Ada pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, kecuali Allah yang selalu tetap. Dari sini lahir ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Dalam momen-momen tertentu, seseorang juga akan merasakan bahwa diamnya lebih bermakna daripada kata-kata. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya kepada orang lain, karena ia tahu bahwa Allah sudah mengetahui isi hatinya. Diam bukan lagi tanda kelemahan, tetapi bentuk kekuatan yang tenang dan penuh kesadaran. Perjalanan ini membawa seseorang pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti keikhlasan. Ia mulai belajar melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan, tanpa menunggu pengakuan, dan tanpa merasa rugi. Keikhlasan ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi perlahan tumbuh seiring dengan kedekatan yang terus dipupuk. Semakin jauh seseorang melangkah dalam perjalanan ini, semakin ia menyadari bahwa yang berubah bukan hanya perilakunya, tetapi juga cara ia merasakan hidup. Dunia yang sama kini terasa berbeda, karena hatinya sudah melihat dengan cara yang baru, cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Pada lapisan yang semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa setiap tarikan napas pun membawa kesadaran. Ia tidak lagi hidup dalam keadaan terburu-buru tanpa arah, tetapi mulai hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Bahkan hal sederhana seperti menarik napas dan menghembuskannya terasa sebagai nikmat yang disadari. Kesadaran ini membuat hidup tidak lagi terasa kosong, karena setiap detik memiliki nilai di hadapan Allah. Hati yang dekat dengan Allah juga mulai memiliki kemampuan untuk diam tanpa gelisah. Dulu, diam mungkin terasa canggung atau membosankan, tetapi kini justru menjadi ruang yang penuh ketenangan. Dalam diam itu, hati berbicara, merenung, dan menemukan makna yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Ada kedalaman yang tumbuh dari kebiasaan menyendiri dengan kesadaran akan kehadiran Allah.
Dalam menghadapi kesalahan, seseorang tidak lagi terjebak dalam rasa putus asa. Ia belajar bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan iman. Setiap kesalahan menjadi pengingat untuk kembali, bukan alasan untuk menyerah. Ada harapan yang selalu hidup, karena ia tahu bahwa pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih mampu menahan diri dari reaksi yang berlebihan. Ia tidak mudah tersulut emosi, tidak cepat marah, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ada jeda yang ia ciptakan antara perasaan dan tindakan, sehingga setiap langkah yang diambil lebih dipertimbangkan dan lebih bijaksana. Seiring waktu, hati juga menjadi lebih ringan dalam melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan. Baik itu kebiasaan buruk, hubungan yang tidak sehat, maupun pola pikir yang melemahkan. Melepaskan tidak lagi terasa sebagai kehilangan, tetapi sebagai bentuk penjagaan diri, agar tetap berada di jalan yang diridai Allah. Ada pula perubahan dalam cara seseorang memandang keberhasilan. Ia tidak lagi mengukur keberhasilan hanya dari hasil yang terlihat, tetapi dari sejauh mana ia bisa tetap taat dan istiqamah dalam prosesnya. Bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan, ia tetap merasa berhasil jika ia mampu menjaga niat dan usahanya tetap lurus di hadapan Allah. Dalam hubungan dengan waktu, seseorang mulai lebih menghargai momen-momen awal dan akhir harinya. Pagi bukan sekadar awal aktivitas, tetapi kesempatan untuk memulai dengan niat yang benar. Malam bukan hanya waktu istirahat, tetapi ruang untuk kembali merenung dan mendekatkan diri. Ada ritme hidup yang lebih teratur, bukan karena dipaksa, tetapi karena hati menemukan kenyamanan dalam keteraturan yang penuh makna. Kedekatan dengan Allah juga melatih seseorang untuk tidak mudah terpengaruh oleh penilaian luar. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat baik di mata manusia, karena yang paling penting baginya adalah bagaimana ia terlihat di hadapan Allah. Hal ini memberikan kebebasan yang luar biasa, bebas dari tekanan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing dalam mendapatkan hidayah. Ia tidak lagi terburu-buru menghakimi atau membandingkan, tetapi lebih fokus menjaga dirinya sendiri agar tetap berada di jalan yang benar. Ada kesabaran dalam melihat proses orang lain, karena ia tahu bahwa dulu pun ia berada dalam perjalanan yang sama. Semakin dalam kedekatan ini, semakin terasa bahwa hati tidak lagi mudah kosong. Bahkan ketika tidak melakukan apa-apa secara lahiriah, batin tetap hidup. Ada zikir yang mengalir, ada kesadaran yang terus terjaga, dan ada rasa terhubung yang tidak terputus. Hati seperti ini tidak mudah goyah oleh kesendirian karena ia telah menemukan sumber kekuatan dari dalam. Perjalanan ini perlahan membawa seseorang pada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada Allah. Bukan hanya percaya bahwa Allah ada, tetapi percaya penuh pada setiap keputusannya. Bahkan ketika tidak memahami alasan di balik suatu kejadian, hatinya tetap tenang karena yakin bahwa semua telah diatur dengan sempurna oleh Allah yang Maha Mengetahui. Pada fase yang lebih halus lagi, seseorang mulai merasakan bahwa hatinya seperti memiliki arah otomatis menuju kebaikan. Tanpa banyak pertimbangan yang rumit, ia cenderung memilih hal yang mendekatkan kepada Allah. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena hatinya sudah terbiasa mengenali mana yang membawa ketenangan dan mana yang justru menjauhkan. Ini adalah buah dari kebiasaan yang terus dijaga, hingga akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Kesadaran ini juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjaga apa yang masuk ke dalam hatinya.
Ia mulai selektif terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dipikirkan. Bukan karena ingin membatasi diri secara berlebihan, tetapi karena ia memahami bahwa hati adalah tempat yang sangat berharga. Apapun yang masuk ke dalamnya akan mempengaruhi kedekatannya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu, seseorang juga mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Ia tidak lagi menunggu keadaan menjadi sempurna untuk merasa tenang. Bahkan di tengah kekurangan, hatinya tetap mampu merasakan cukup. Ini adalah bentuk kekayaan batin yang tidak bisa diukur dengan apapun di dunia. Kedekatan dengan Allah juga melahirkan kesabaran yang lebih dalam, bukan hanya dalam menghadapi ujian besar, tetapi juga dalam menghadapi hal-hal kecil sehari-hari. Ia tidak lagi mudah mengeluh, tidak cepat merasa terganggu, dan lebih mampu menerima keadaan dengan lapang. Kesabaran ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terlatih dari kepercayaan kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus kembali. Setiap kali ia merasa jauh, ia tahu bahwa jalan pulang selalu ada. Tidak ada rasa putus asa yang berlarut, karena ia sudah mengenal keindahan dari kembali kepada Allah. Dalam hubungannya dengan manusia, ia menjadi lebih ringan dalam memberi tanpa menghitung. Ia tidak lagi terlalu fokus pada balasan atau penghargaan, karena hatinya sudah merasa cukup dengan apa yang Allah ketahui. Bahkan ketika kebaikannya tidak dibalas, ia tetap tenang karena niatnya tidak bergantung pada manusia. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih mampu menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dimiliki. Ia belajar merelakan dengan ikhlas tanpa harus menyimpan luka yang berlarut. Ada keyakinan bahwa apa yang tidak menjadi miliknya memang bukan yang terbaik untuknya. Dan apa yang Allah tahan darinya adalah bentuk penjagaan. Dalam momen-momen tertentu, hati juga menjadi lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang mengingatkan kepada akhirat. Bukan dalam bentuk ketakutan semata, tetapi kesadaran yang menuntun untuk hidup lebih terarah. Ia mulai memikirkan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang apa yang akan dibawa nanti ketika kembali kepada Allah. Semakin dalam perjalanan ini, seseorang akan merasakan bahwa hidupnya seperti dipenuhi dengan makna yang saling terhubung. Tidak ada yang terasa sia-sia. Bahkan kegagalan pun memiliki tempat dalam membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Kedekatan dengan Allah juga membuat seseorang lebih mudah merasakan kedamaian dalam memberi manfaat kepada orang lain. Ia tidak lagi melihat kebaikan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap bantuan yang diberikan, sekecil apapun, terasa sebagai bagian dari ibadah yang bernilai. Dan tanpa disadari, hati yang dulu sering merasa kosong, gelisah, dan mudah terguncang oleh keadaan, kini berubah menjadi hati yang lebih hidup, lebih sadar, dan lebih terarah. Hati yang tidak lagi hanya mencari dunia, tetapi telah menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah hubungan yang terus tumbuh, terus menguat, dan terus mendekat kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Pada tahap yang semakin lembut, seseorang mulai merasakan bahwa pikirannya pun ikut terdidik oleh kedekatan itu. Ia tidak lagi mudah tenggelam dalam pikiran negatif yang berlarut-larut. Ketika muncul kekhawatiran, hatinya segera mencari sandaran kepada Allah. Ketika muncul keraguan, ia belajar menguatkannya dengan keyakinan. Seolah ada proses penjernihan dari dalam yang perlahan membentuk cara berpikir yang lebih jernih, lebih tenang,
dan lebih penuh harap. Kesadaran ini juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menilai sesuatu. Ia tidak lagi cepat menyimpulkan, tidak tergesa-gesa dalam menilai orang lain, dan lebih memilih untuk memahami sebelum menghakimi. Ada kelembutan dalam cara memandang, karena ia tahu bahwa setiap manusia memiliki cerita yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam perjalanan ini, hati juga mulai terbiasa untuk kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Bukan hanya saat sulit. Saat bahagia, ia bersyukur. Saat sempit, ia bersabar. Saat bingung, ia berdoa. Semua keadaan menjadi jalan untuk tetap terhubung dengan Allah. Tidak ada momen yang benar-benar kosong dari makna, karena semuanya menjadi bagian dari hubungan yang terus dijaga. Kedekatan dengan Allah juga membentuk ketahanan batin yang tidak mudah goyah. Meskipun menghadapi tekanan, kehilangan, atau kekecewaan, hati tetap memiliki tempat untuk kembali. Ia tidak lagi mencari pelarian yang menjauhkan, tetapi justru mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Dari sinilah muncul keteguhan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seseorang juga mulai lebih sadar akan pentingnya menjaga konsistensi. Ia memahami bahwa kedekatan ini tidak datang dari satu amal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Zikir yang sederhana, doa yang rutin, salat yang diperbaiki, semua menjadi pondasi yang menguatkan hubungan dengan Allah. Ada kesungguhan dalam menjaga hal-hal kecil, karena disitulah letak keberkahan yang sering tidak terlihat. Seiring waktu, hati juga menjadi lebih ringan dalam menerima perbedaan. Ia tidak lagi merasa harus selalu benar atau selalu menang dalam setiap perdebatan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh untuk memilih diam ketika tidak perlu berbicara, dan memilih lembut ketika harus menyampaikan kebenaran. Semua ini lahir dari kesadaran bahwa tujuan utama bukanlah memenangkan argumen, tetapi menjaga hati tetap bersih. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih mudah merasakan kehadiran rahmat Allah dalam hal-hal yang tidak terduga. Pertolongan yang datang di saat genting, kemudahan yang muncul setelah kesulitan, atau ketenangan yang hadir di tengah kekacauan, semuanya dirasakan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang nyata. Hal-hal seperti ini memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya. Dalam hubungan dengan diri sendiri, seseorang menjadi lebih lembut. Ia tidak lagi menyiksa dirinya dengan penyesalan yang berlebihan, tetapi belajar memperbaiki dengan penuh kesadaran. Ada keseimbangan antara menyesali kesalahan dan tetap memberi ruang untuk tumbuh. Ini membuat perjalanan menjadi lebih sehat, tidak penuh tekanan tetapi tetap penuh arah. Semakin dalam kedekatan itu, semakin terasa bahwa hati tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Ia tidak cepat tergoda oleh kesenangan sesaat karena telah merasakan ketenangan yang lebih dalam. Pilihan-pilihannya menjadi lebih matang, tidak lagi didorong oleh emosi semata, tetapi oleh kesadaran yang terhubung dengan Allah. Pada akhirnya, perjalanan ini membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih utuh. Bukan hanya baik di luar, tetapi juga kuat di dalam. Setiap langkahnya tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga hubungan dengan Allah agar tetap hidup, tumbuh dan semakin dalam setiap fase kehidupan. Mari kita sejenak menundukkan hati dan mengangkat tangan dengan penuh harap. Ya Allah, jika hati ini mulai Engkau dekatkan kepadamu, maka jangan Engkau biarkan ia kembali jauh. Lembutkan hati kami untuk selalu mengingat-Mu. Kuatkan langkah kami dalam ketaatan, dan jagalah kami dari segala hal yang menjauhkan kami dari-Mu.
Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepadamu yang tidak pernah pudar, rasa rindu yang selalu hidup, dan keikhlasan dalam setiap amal yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, dan bimbinglah kami untuk terus kembali kepadamu dalam setiap keadaan. Semoga setiap rasa yang hadir dalam hati kita, setiap kegelisahan yang berubah menjadi ketenangan, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan, benar-benar menjadi tanda bahwa Allah sedang menuntun kita lebih dekat kepadanya, hingga hati ini tetap istiqamah, tetap terjaga, dan tetap hidup dalam cahaya kedekatan dengannya.